Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadits yang ditulis oleh Al-Alama Al-Imam As-Said Almarhum Ahmad Al-Hashimi, beliau mengutip hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Alama Al-Imam Ibnu Asakir rahimahullah, yang diterima hadis ini oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sayyiduna Abu Umamah radhiyallahu anhu. Lafadznya ada sebagai berikut: khamsu layalin la turaddu fihina ad-da'awat. Ada 5 malam ketika kita berdoa di salah satu 5 malam tersebut, doanya tidak akan ditolak. Pengertiannya adalah doanya niscaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, awalu lailatin min Rajabin, malam pertama daripada bulan Rajab. Ketika seseorang berdoa di malam pertama pada bulan Rajab, doanya niscaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, wa lailatun nisfi min Sya'ban, malam pertengahan daripada bulan Sya'ban, tepatnya malam 15. Ketika seseorang berdoa di malam 15 bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, niscaya doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, walatul jum'ati, malam Jumat. Dan yang keempat adalah walatul fitri, malam takbiran Idul Fitri. Dan yang kelima adalah walatun nahari, malam takbiran Idul Adha. 5 malam ini, siapa orang yang berdoa pada malam 5 ini, niscaya doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam berkaitan dengan hadis, Al-Alama Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, beliau menjelaskan di dalam kitabnya yang bernama Nihayatul Zen, wa'lam anna lidu'ai syurutan wa adaban, ketahui oleh kamu sesungguhnya bagi doa itu ada syarat dan ada adab. Pengertiannya, ketika kita menginginkan doa kita dikabulkan Subhanahu wa taala, maka penuhilah syarat dan adabnya. Yang pertama, famin syurutihi akul halali, dari bagi sebagian syarat berdoa itu adalah memakan barang yang halal, meminum barang yang halal, dan caranya pun dari sumber yang halal. Ini yang pertama. Yang kedua, syarat kita untuk berdoa supaya diijabah Allah Subhanahu wa taala adalah wa ayyad'uwa wa huwa muqinun bil ijabati. Seseorang yang berdoa, ketika berdoa dia memiliki keyakinan doanya pasti dikabul Allah Subhanahu wa taala. Ketiga adalah wa alla yakuna qalbuhu ghafilan, dan janganlah hatinya ketika berdoa itu goflah, artinya melamun. Harusnya bagaimana? Yaitu ketika berdoa harusnya dirinya itu khusyuk dengan doanya, terfokus dengan doanya, konsentrasi dengan doanya. Dan yang keempat adalah wa alla yad'uwa bima fi ismun, dan janganlah orang berdoa itu pada saat dia berdoa dengan kalimat-kalimat yang menimbulkan dosa. Seperti contoh, ya Allah semoga dia bisnisnya tidak gol, ya Allah semoga dia bangkrut. Nah, ini kalimat-kalimat yang menimbulkan dosa. Nah, ini tidak boleh. Harusnya bagaimana? Berdoalah dengan kalimat-kalimat untuk keselamatan dunia akhirat, untuk ukhuwah Islamiyah, untuk persatuan kesatuan, menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang baik. Ini. Dan yang terakhir, syarat kita berdoa adalah la ya'juba bihi, dan janganlah orang berdoa itu memiliki sifat ujub dengan doanya. Jangan. Karena keujuban itu tanpa disadari dia mengakui dirinya lah yang berhasil, akhirnya menimbulkan sifat bangga diri, ujung-ujungannya mengarah kepada kesombongan dan akhirnya merendahkan, menghina orang lain. Ini bahaya daripada ujub. Makanya di dalam kitab Syarah Mirqatul Ushul wa Tasdiq,
bin Umar Al-Bantani. Beliau mengutip sebuah perkataan daripada Nabi Isa alaihi salam, kam min sirajin atfa'athu arrihu wa kam min ibadatin qad afsadaha al-ujubu. Betapa banyak lampu-lampu yang menyala, atfa'athu arrihu, lampu tersebut padam oleh angin. Min ibadatin qad afsada al-ujubu, betapa banyak orang yang berbuat ibadah, ibadahnya rusak oleh keujuban. Oleh karena itu, keujuban itu harus ditinggalkan. Karena keujuban itu dapat menghancurkan amal ibadah. Harusnya bagaimana? Orang yang berdoa itu harus bersyukur ketika dia berdoa, dan hasilnya pun dia harus mengakui inilah karunia Allah, ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ini Allah ta'ala. Itulah syarat-syarat doa yang dapat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, syarat-syarat yang barusan disebutkan penuhilah, niscaya doa-doa yang kita munajatkan baik urusan akhirat dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.